Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan digangka mapuji lalu sesa ada jana pun Allah subhanahu wa ta'ala masa bapa masih dan nyaka masihna angkaki hadirin nawat tulisi mata kata pada sapa itu turun pun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan nyama pasalama masalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan alamin. Sini na teman-teman malabikin kehadiran rangesi salam malabikin kehadiran perjalanan Nabi ta dalam Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang semuliakan, mega tahu makura-kura tepat ketika kita tidak mengkaji tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kami matu pale perjalanan tercepat yang digambarkan dalam Al-Quran, perjalanannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ukuran kecepatan perjalanan Nabi Sulaiman, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu digambarkan dalam Al-Quran mengikuti kecepatan angin. Iya ko Nabi Sulaiman joka mapamula ele laktu tangaso siula joka-jokan atau biasa. Iya ko Nabi Sulaiman joka mapamula ele laktu ariweng dom pulang joka-jokan atau biasa. Inilah perjalanan tercepat sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Biasanya malas si perjalanan Nabi Sulaiman Pak Bu, angka kalalasi. Riwayatuna Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balkis dari negeri Yaman, ilutan tanah Mekah, diundang ke Palestina, irijana tanah Mekah. Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, termasuk pasukan bangsa jin. Nah, kada Nabi Sulaiman niga kumule makaranga istana Ratu Balkis sebelum Ratu Balkis sampai di Palestina. Nah, kada bangsa jingnya kami mampu ya Sulaiman. Nah, kada Nabi Sulaiman bagaimana ukuran kecepatannya? Iya kok padamu ukuran kecepatanku mengikuti kecepatan angin aja. Nah, kada bangsa jingnya ukuran kecepatan kami perjalanan ya Sulaiman. Iya kok makade ki ukon rata de panama lempu tu tang kana pulih. Ukuran si pekadekan. Kalau dendre Nabi Sulaiman ukuran kecepatannya mengikuti kecepatan angin, bangsa jin ukuran kecepatannya si pekaderan. Yasangi malas si bangsa jinge Pak Bu. Diterangkan dalam Al-Quran rajulun saleh. Ada seorang wali Allah yang saleh di antara pasukan Nabi Sulaiman. Walina pengala ta'ala. Nah, kada rajulun saleh walina pengala ta'ala. Ya Sulaiman, saya mampu melebihi kecepatannya bangsa jin. Ya kodendre ukuran kecepatan bangsa jin si pekaderan, saya lebih cepat. Nah, kada Nabi Sulaiman, bagaimana ukuran kecepatanmu? Nah, kada walina pengala ta'ala tarfatu ainin sikapidi ka mata. Pidi na matamu kana poli Sulaiman. Coba
hebatnya wali-wali na pong Allah Ta'ala Bapak Ibu kan. Cuma nah rahasia kami pong Allah Ta'ala di antara kita hamba Allah siapa waliullah, aulia Allah. Makanya ketika saya mengajar di Kebalangan, santri di Kebalangan hampir 10 tahun, saya mendapat cerita begini. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi ini informasi yang akurat yang saya terima. Nah, kadang-kadang ke ande gurta pendiri DDI Ki Haji Abdurrahman Abu Dalle, engka cara nak kusiwa pura Isa. Tetapi engka mau piu pare-pare sampai jam maghribi. Interval waktu maghrib dengan Isa itu Pak Bu kurang lebih 45 menit. Kau ande guru tama sampai jam maghribi saya kira dek napa ada sampai janta. Taruhlah paling cepat 10 menit. Setelah salat maghrib ternyata sapiri otona denis saya maka ande guru tame lo pale siwa. No loi penrang. Ia mananis sang ande guru ta kaden loi penrang ukomani jambatange karyamu. Katani sapiri nah. Nah kada kento ke pemelo nami kilo siwa ye. Interval waktu dari pare-pare ke karyamu perjalanan mobil taruhlah paling cepat 10 menit. Siagami menit 20 menit. Igatang ita moto ipe ngapare-pare 10 menit, 30 menit. Jadi siaga menit dipakai guna 10 menit. Dalam perjalanan pare-pare ke Siwa, saya pernah tempuh dari Pindrang ke Siwa kurang lebih 3 jam bahkan lebih. Bapak Ibu yang saya muliakan. Perjalanan dari pare-pare ke Siwa persis pura Isa letu igurta Siwa. Amo sapiri oto dektor nang kana matang. Pada nasa di kota lebih tanah. Itulah perjalanan aulia Allah Bapak Ibu yang saya muliakan. Lebih cepat daripada perjalanan bangsa jin. Yeah. Mega tahu deh nama tepat perjalanan Nabi ta minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, bahkan melewati Sidratil Muntaha. Ya, dia nak siwan nih. Itu kalau kita tidak kaji secara ilmiah Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya malam ini saya akan memberikan pemahaman supaya tamai akalnya. Maka dia betul perjalanan Nabi ta adalah perjalanan jasadia dan ruhiyah. Dan ia bawang rohna tapi jasadia dan ruhiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah tadi perjalanan aulia yang tercepat. Tarfatu ainin. Biasangi malasi perjalanan wali-wali na pengala ta'ala Pak Bu. Sikapi di kemata. Ternyata penemuan modern di abad 20 ternyata angka mau pakalalasi perjalanan aulia Allah. Penemuan ilmu modern, perjalanan yang tercepat di muka bumi ini adalah perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya Pak Bu. Sampai ada yang orang pintar mengukur siaga belana matana soisi bawalinoe, ya dia mampu memprediksi 149,6 juta kilometer. 149,6 juta kilometer. Perjalanan cahaya matahari menembus ke bumi yaitu 299.792.448 kilometer per detik. Inilah perjalanan tercepat. Perjalanan cahaya. Kita nanti kaitkan dengan perjalanan Nanabita. Jadi perjalanan cahaya itu Pak Bu, cahaya matahari yang ukurannya jauhnya 149,6 kilometer, ya, 6 juta kilometer, dia mampu menembus ke bumi dengan kecepatan 299.792.448 kilometer per detik. Jadi para ilmuwan mengukur kecepatan cahaya matahari sampai ke bumi membutuhkan waktu 8 menit 20 detik.
Ini perjalanan tercepat, Pak. Bagaimana kaitannya dengan perjalanan Nabita? Ya Nabita, Pak Bu, kita sering dengar di Barasaji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Yaitu cahaya Nabita lebih terang daripada cahaya matahari. Makanya tidak bisa ditangkap oleh kamera. Kamera yang terhebat sekarang bisa jadi 10, sekian megabit. Tidak mampu menangkap cahaya Nabita magai. Nasabah cahaya Nabita melebihi cahayanya matahari. Makanya dia mampu mengimbangi perjalanannya burak. Burak itu, Pak Bu, berasal daripada bahasa Arab, hewan yang diambil di surga. Kenapa dikatakan burak? Berasal dari bahasa al-barku. Perjalanannya adalah perjalanan kilat. Jadi Nabi mampu mengimbangi perjalanannya burak, perjalanan cahaya kilat. Lalu didampingi 2 malaikat. Malaikat Jibril dengan malaikat Mikhail. Kedua malaikat ini tercipta dari cahaya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka perjalanan Nabita bersama dengan burak, bersama dengan 2 malaikat, melebihi kecepatan cahayanya matahari. Ini secara ilmiah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Melebihi kecepatan matahari, cahaya matahari yang hanya diukur oleh orang ilmuwan 299.792.448 km per detik. Tapi cahaya Nabita, bagaimana ukuran perjalanannya dengan burak? Sipak kita. Kegaya sesipak kita, Pak Bu, letik na pakitan na borae, letu na ajena. Ini namanya perjalanan tercepat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu perjalanan minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nah, Sidratil Muntaha. Edekna tu ne pacu borae, Pak Bu. Saya pernah berpikir kemungkinan perjalanan cahayanya burak ini tidak mampu mengimbangi perjalanannya malaikat ke Sidratil Muntaha. Makanya borak itu tidak diikutkan, hanya ditambal ya syureng uku palataran Masjidil Aqsa. Dia tidak diikutkan ke Sidratil Muntaha. Dari berbagai keterangan hadis yang saya baca, yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, amurena Nabita, baik hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud atau Imam At-Tirmizi atau Ibnu Majah, semuanya mengatakan perjalanan dari bumi ke langit pertama itu perjalanannya 500 tahun cahaya. Coba Bapak Ibu silakan. Secara ilmiah, Nabi tahu ya, perjalanan dari bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun cahaya. Jadi pantas bisa jadi burak tidak bisa mengimbangi perjalanan para malaikat. Tapi Nabita anta nurun fauqa nurin. Bapak Ibu yang semuanya. 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama, kemudian langit kedua, 500 tahun perjalanan cahaya. Dari langit sampai ke langit ketujuh, ya, setiap langit yang dilalui itu perjalanannya 500 tahun cahaya. Bapak Ibu yang semuanya. Tapi ketika sampai di Sidratil Muntaha, Amo Jibril tidak mampu juga mengimbangi perjalanan cahaya ini, Pak. Sampai dikatakan dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kedua itu bawa nih terbentuk aslinya Nabi Jibril, Pak. Yang pertama ketika di Gua Hira, pertama turun wahyu. Dan yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Waktu nama kata Jibril Muhammad, ya Muhammad, takaddam ya Muhammad, maju ki Muhammad. Nah kata Nabi ya Jibril, lemu ganyawamu surul lepa-lepa kaci kumangolo kopong Allah Ta'ala. Dia peta si bawangna, asai di jempu kau kota Mekah. Lo ke Palestina, Masjidil Aqsa. Dari Palestina menuju ke pintu-pintu langit sampai ke Sidratil Muntaha. Lemu ganyawamu Jibril. Ya Jibril,
pakai guna sini nak kekuatanmu. Maka Jibril mempergunakan seluruh daya dan upayanya, Pak Bu. Digambarkan oleh baginda Rasulullah. Sahabat kedua wanita, ternyata Jibril nasa Nabi dalam riwayat, dia memiliki situmi ajanah. An-ratuna panina kampa mana. Ingin menemani baginda Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pakai guna kekuatanmu Jibril. An-ratuna panina Jibril. Nah, kana bita si di bawah panina yasuddunal masyarik ilal magharib. Si di panina Jibril na sampu yelinu mapamuli timur latiwata. Begitu hebatnya kekuatannya. Tapi agak nasang Jibril takaddan ya Muhammad, lo takaddamtu la akhraktu. Maju ki Muhammad ini miundang. Sebabku maju kak selangkah saya hancur tercabi-cabi. Dengan kecepatan perjalanan cahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kecepatan perjalanan cahayanya Jibril hanya sampai di Sidratil Muntaha. Dalam keterangan Ibnu Mas'ud, meskipun ulama mengatakan riwayatnya Ibnu Mas'ud itu adalah riwayat mauquf, hanya sampai Ibnu Mas'ud, tapi ulama sepakat Ibnu Mas'ud itu tidak pernah mengeluarkan hadis Israiliyat, hadis palsu. Maka banyak yang mempercayai keterangan Ibnu Mas'ud ini itu didapat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan Ibnu Mas'ud Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika tadi baginda Rasulullah disuruh maju oleh Jibril, maka Rasulullah maju menuju ke kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursius samawat. Ukuran perjalanan nasa nabita antara Sidratil Muntaha dengan kursi 500 juga tahun perjalanan. Lalu menuju ke suatu samudra. Makanya dalam Al-Quran dikatakan surah Yunus, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arasnya Allah itu bertahta di singgasana di bawah di atas air. Perjalanan dari kursi menuju ke samudra 500 tahun. Kata Rasulullah. Perjalanan dari samudra menuju ke aras 500 tahun. Perjalanan dari aras ke alam istawa, alam yang terakhir. Di negara Itimura, di Gaiwata, di Gayasi, di Gayawa, Bapak Ibu yang sebelah kan, itulah namanya alam istawa. Itu juga 500 tahun. Yang pernah kada ada gota pandita ya ko secara hakikat ya ko mak bilang umur itu tahu Pak Bu de nagaga cu ega umur na nabita secara hakikat. Tapi kalau secara kenyataan umat-umat atau nabi Allah ada yang 1000 tahun umurnya, tapi nabita 63 tahun. Tapi secara hakikat maknawiyah dihitung perjalanan tadi ini dari 500 tahun ke 500 tahun, Nabi kita memiliki umur, mempunyai umur 11.500 tahun. Nah, sebab perjalanan dari langit pertama, dari bumi ke langit pertama 500 tahun sampai ke alam istawa. Nah, kadang ada utapan Nabi tanah secara maknawiyah yang terpanjang umurnya 10 di 500 tahun. Enggak tahu maupun umur 10 di 500 tahun. Karena itu perjalanan-perjalanan Bapak Ibu yang sebelah kan. Begitu penghargaan Allah Ta'ala mundangi Nabi ta untuk terima yang namanya perintah salat Bapak Ibu yang sebelah kan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampaja Pak. Kalau kita lihat tema tadi ini, bagaimana kita salat itu bisa menjadi penangkal moral Bapak Ibu yang saya muliakan. Telu tuh hakikatnya sempajangnya Pak. Yang pertama, tojo, ikodu tulet tojo itu dangi. Yang pengen kesahabatan Nabi ta, sempajang isi bawa si di sahabat Nabi ta, maka lampi tongkuna. Yoro lepo sahabat purani tojo, purani maga, tudang, di panaroko, Pura masampanya na pajisi sama berjamaah.
Kadang-kadang kita pandai tekong kaimat siapa aja nasaba asi maka pala siapa aja dina paja sujud cau ni jamaah paja mak beri jamaah dina sahabat na bita pai paja pura kada na tadai ya muas ala tindri tabaca mana ka metala da kito jo po ya purana tu da maga de ulai na kada muas itu na rakaat pertama upatama mi surah al-baqarah ya katalah surah al-baqarah pabu 2 juz setengah. Iya kok cita Saudi itu 25 lembar. Kamu ya jauh tuh 25 lampa ma biji puima. Pak aja. Jadi hakikatnya sempajang gitu. Pak Bi kok dia tulis. Tujuh tudangi. Yang kedua, hakikatnya sempajangnya rokok. Dan yang ketiga, hakikatnya sempajangnya sujud. Apa artinya itu Bapak Ibu yang semuliakan? Untuk mencapai kesempurnaan sholat kita, kita harus pahami. Agak maknanya kotoje tepak. Maknanya kotoje tawe mundriase i utaya kalangnya. Iya, mundriase kalangnya. Yang pa itu dena wajiki anana sempajang kode panabalega. Dia pernah balik gak? Mau majis. Dia pernah sepasi lagi dia cengeng jai. Dia nak wajib kisah padang itu anak naik. Akal ni apa ibu? Jadi tahu dia nak makan je akalan tu dia nak wajib kisah padang. Jadi kong kata tahu dia nak sempajang, tahu dia nak makan je akalan aja tu. Iya. Jadi kong kata dia nak sempajang, tahu dia nak makan je akalan na. Nasabah dia ni persaraka, tahu dia nak makan je akalan na. Biasa kukur jalan rep aku juga maputara macenne maputara dia wajiki sempajang ya jadi kong kata dia sempajang 40 ni 50 muruna dia gali banero to macenne juga dia makan ya kalena jadi itu sempajangnya pabuang kapakalang angka baca Bapak Ibu yang saya muliakan iya kok dia kalena tadi bacana tidak menjadi persyaratan. Yang baik ini sering saya sampaikan supaya menjadi motivasi. Ada teman saya yang ceritakan, yaitu pilih ini Topolewe Sulawesi Selatan, Kokoi Sulawesi Tengah, terkenal lada atau Sulawesi Selatan ini makannya mana bacana? Ya makannya. Angka mana ngapalana yang keapalana? Jajangkan angka waktu sampai bagar ribi cerita sebaku. Angka tu boleh selatan. Makanya sering saya sampaikan ketika ada pembinaan imam, maka itu dipu imam pertahanan naki kampungnya. Ia kui di mecal ya nak kampung sama gampang lada. Ia kong kata boleh mau detisangi maka ada maga baca nama maga nuna surubani mencajima. Imun dipindah siatur. Sama pun ini kejadian kutiru apa bu? Ya repu imam tapi katamu boleh na suruh imam digaga. Mapidato si jam. Maparimang tatik 10 mapiro rakan na pura matako mana to mato puli galungi si jallo kaya niga surina yero mancajima matako bagi puli galungi matatik 10 hindi pana pura di pana agisan mapiro rakan na pura miki lanju kan 20 tangga bandito ni na chale na kampun jadi ye tame masih ye oh tapa mariawan nasa di penadina pu ima makanja rapat songkok na makanja bajajuna mak baju koko aku nak tahu baju koko dia baca jalur gamaki mencajiban ada dia baca man pada ni ceritanya rapat songkok mak baju koko tam padong agasannya merasa meriah puima maka dia puima ustaz ini jo mencaji bang ustaz baraka na Sulawesi Selatan ya nak ada puima matako mau pak puima selupang kaje boleh kayak dia patiman je pakai baraka na ustaz baraka melo yala ternyata ye kamu Pak Ibu dua bang andalan surah alhamdu bawang si surah kulallahu itu makadaki surah al-fatihah dan apa lagi kada aga pelima apa kada surah alhamdu mi kayak jana tuh kuma kadaki surah al-ikhlas de to apa lagi makadaki surah kulallahu lay daula ko jamaah dega deni salari
Turba pikir kelaba naya iya. Man rasa kaya. Dua bak bacaku. Wah, maka jamu Al-Fatihah lah. Lagu-lagu. Purian nambah Al-Fatihah. Nambah Kulwallahu. Nah, tercapu baca. Dia napa aja na pikir iki aga no baca rakaat kedua. Aga no baca rakaat undur na pikir iki aga no baca rakaat kedua 10-5 menit rokok jamaah. Maka dia pui marogi ko dia mak berjamaah ya magari dia. Angka wali pole selatan. 10-5 menit rokok. Maka dia pui manglangati nama rasa kaya capu bacaku. Pure rokok suju langsung. Liwa petana suju, na liwa 10-5 menit dia setengah jam. Maka dari pui mang rogi to ngapana kampungku. Wali to nganyi pule salata. Wali to. Padahal dia na pikir ki pui mampe ko caraku lari. Capu bacaku. Ternyata ia tu bahaya na pe kong ka pintu yolo. Ya nola pui mat, ia nola cilu. Jadi kok melo ni masa paja teh goncing iro pintu ya. Ada cil pui mah. Iro la cilu. Ang kami kalau lo mangingi suju kaja-kaja kong kato kalau lo betak tamu masih tapanaka anu akadi pui mang tadi gimang yolo. Maka dari si dia sinangkang kau kali makoda lo pinna pale jamaah nala yang ni. Maka ni akal pabu ko capu bacai. Yang pa itu hakikana sampadan yang kapakalang. Ang kapabaca Bapak Ibu yang semuliakan. Yang kedua, rokok dua tuna punai teh Pak Bu, ya ko makanja iru dua makanja lan rolena. Yang pertama akalang, si bawa yang kedua kal. Hati. Dan ini harus seiring. Yang itu koroko ki antara akalang si bawa kal harus seiring. Iya kong kata mas sampajang bacaan minandalkan dia paringarana mas sampajang kosong itu. Bapak Ibu ya sebenarnya. Iya kong kata makanja irita bacaan hebat bacaan makanja tajwidna dia tetapi dia gagal paringarana lari kosong itu. Yang pai Bapak Ibu ya sebenarnya antara akal dengan kal harus sejalan. Iya dua yang lengi umat Nabi Bapak Ibu yang semuliakan. Ketunang ka kalengnya berfungsi itu Bapak Ibu yang semuliakan kalbue. Contoh nana. Ketika kita memasuki sholat takbiratul ihram. Kemampuan kita menyatukan antara akal dengan kal. Upan kata buat takbir Allahu Akbar. Agak ganda mitad ini ngeran kusung itu sampajan. Sebab biasa tuh Pak Bu tadi kunci lemari macam neki sampai tadi kunci motornya macam neki sampai dia nurut mangi pe tangan buat takabir tapi runtuh wah oke yang lemari naik pe utaru. Oh berarti mana wanawai. Yang ketiga sujud. Ia tuh kok sujud teh Pak Bu. Angkanang kana mundriase kalbue na ya kalangnya. Dan akan kalangnya tetapi yang dikedepankan adalah kal. Jadi contohnya Pak, ketika kita berbicara tentang hari kemudian akhirat, ketika kita berbicara tentang alam kubur, ketika kita berbicara tentang padang mahsyar, ketika kita berbicara tentang siratal mustaqim, ketika kita bicara tentang surga neraka, yang pemega tamakana macetau stasi pidato surga neraka nadi panangkana boleh. Dan yang kalau mandre rupamu, Bapak Ibu yang silakan. Kegi menurut Andra aku makan jai sempajan teh Pak Bu. Ketika mampu menggabungkan antara akal dengan kal, itulah isyarat Al-Quran. Asra bi abdihi lailan. Wani Pak Bu. Yang itu peristiwa dalam agama kita hampir semua kejadiannya tengah malam. Bapak Ibu yang sebelah. Janji Nabi tengah benih, turunnya korangnya tengah benih, Isra Mi'raj tengah benih. Apa artinya? Lailan. Betulan Pak Bu.
tanrana tu itarima sampajanna tawe, dia memiliki sifat malam. Dalam Al-Quran dikatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Pancari Allah Ta'ala wanne sebagai tempat istirahat, siang mencari rezeki. Aga kelebihan wanne pabu, aga sifat nawa dialah. Coba gari titai. Ya ko putame magaribi denre siruka ta melo na magaribi tama magaribi baru karu kamopi. Pura isa matana-tana yang kampunge. Tanga benni tatesi de tate dua. Makanja ni manyama-nyama pinadenge segar ni udara matana-tana ni kampunge de nagato siruka. Tapi ada sepudate kay ya kung katau moto tanga benni masasay amo arwani si babinena natadu benena yari ga benena tadu lake na moto masasay pasasatong ang ito daw. Di gagataw pa mo amo peko iba na si dito di gagataw si janci malagi tanga benni. Padahal di kami mewe ko tanga benni kumasing alemu iba. Kumasing alemu jago si janci ko tati dua. Tapi dia gak tahu pada bintang malam. Inilah kelebihan malam. Malam itu artinya keistimewaannya Pak Bu, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan kesejahteraan, kedamaian. Maka orang yang berhasil salatnya adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan ketika dia salat. Ya itu kok matangangi majama mega pikiriki sikape pa jama-jamang tapayo bikolo masampaya. Ketika kita masuk salat, maka kita akan mendapatkan ketenangan Bapak Ibu sebelahkan. Kita akan mendapatkan kesejukan. Tapi kung kapas sampanya Pak Bu, bairi tasampajana, bairi tasampaja sunana, ya sangi mega sampaja sunana, mega rakana, mega sampajana, mega pitau newa si salah. Oh, dia nalulungan ngilang gitu. Bapak Ibu yang sebelahkan. Dia tidak mendapatkan yang namanya lailan, isi daripada salat sini teman-teman lebih kekeh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekira insyaallah, sekira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan sifat malam ini kita mampu implementasikan sehingga kita bisa berperilaku akhlakul karimah. Makanya asis hubungannya pada tahu insyaallah makan jatuhi sini na teman-teman lebih kengkeh dari ajuk kangat tarilan dino dan yahra. Sekira inilah yang sempat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan guru kita melanjutkan memberikan nasihat-nasihat supaya bagaimana kita bisa hidup tenang, tentram, damai dan sejahtera melalui dengan perintah salat ini. Allahumma fiqh wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.